Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat, shaimin shahimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala ibadah yang Anda usahakan dan segala aktivitas yang Anda laksanakan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dan mempertemukan kita di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan berikut ini kita akan menjawab pertanyaan apakah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan jihad sama dengan yang meninggal mati syahid disebabkan karena penyakit taun, karena mereka ini ribat, karena mereka ini sakit perut, karena hamil, karena dalam sebuah riwayat orang yang perempuan yang meninggal karena hamil juga mati syahid. Kemudian karena melahirkan juga mati syahid. Apakah sama? Di sini jemaah sekalian kita akan menjelaskan, para ulama membagi syahid itu ada dua. Yang pertama syahidud dunya wal akhirah, yang kedua syahidud dunya. Syahidud dunya wal akhirah artinya orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat juga dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang meninggal di medan jihad fisabilillah. Kemudian ada orang yang syahidud dunya lil akhirah. Orang yang dianggap mati syahid di medan jihad, orang yang dianggap mati syahid tetapi di akhirat dia sebenarnya bukan para syuhada. Siapa mereka? Di antaranya orang yang berjihad karena niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau karena disebut sebagai pemberani dan lain sebagainya. Tapi ada juga sebagian para ulama menambah pembagian jenis syahid yang ketiga. Apa itu? Syahidul akhirah. Orang yang syahid di akhirat nanti. Di dunia, dalam pandangan manusia, dia bukan sebut syuhada. Tapi di akhirat, dia diberi pahala syuhada. Siapakah mereka? Adalah orang yang meninggal bukan karena mati syahid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bukan pada medan jihad. Siapa mereka? Al-mat'un. Orang yang mati disebabkan karena wabah taun. Kemudian mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Kemudian orang yang meninggal karena sakit tulang rusuk dalam sebagian riwayat. Kemudian berikutnya adalah apa? Orang yang meninggal karena hamil. Kemudian orang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena ditimpa bangunan. Nah, mereka ini dalam pandangan manusia mungkin bukan syuhada dalam arti mereka diberlakukan sebagaimana pada umumnya mayat, yaitu mereka dimandikan, kemudian mereka disolatkan, ya sebagaimana umumnya mayat. Beda dengan para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini bisa dikuburkan langsung. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang berikutnya para ulama membagi bahwa mati syahid itu beda-beda derajat tingkatannya. Makanya orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan jihad, syahid di medan jihad, dengan orang yang meninggal karena sakit perut, jelas derajatnya berbeda. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam dengan orang yang meninggal karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga jelas berbeda. Maka jemaah sekalian, tidak sama orang yang meninggal mati syahid disebabkan karena jihad fisabilillah dengan orang yang meninggal disebabkan penyakit-penyakit dan sebab-sebab lain yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa? Tingkatan orang yang mati syahid itu berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada hal yang membedakan lainnya. Misalkan jemaah sekalian, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan yughfaru lahu, diampuni dosa-dosanya fi awwali daf'ati dammihi, di tetesan darah pertamanya. Di tetesan darah pertamanya diampuni dosa-dosanya. Sementara orang yang meninggal karena sakit perut misalkan, karena nggak ada tetesan darah, nggak bisa disamakan dengan orang yang meninggal karena di medan jihad fisabilillah. Kemudian riwayat lain disebutkan bahwa orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat dibangkitkan dengan darah, warna darah yang ada pada dirinya, tetapi wanginya seperti wangi misik. Nah, sementara orang yang meninggal karena tenggelam, dia tidak berdarah sebagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa mereka syahid iya, tapi berbeda dengan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fisabilillah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang Anda sampaikan di kali ini adalah apa?
ternyata seorang muslim itu sangat disunnahkan untuk meminta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walam yusibha walau lam yusibha." Barang siapa yang jujur berdoa agar minta mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat mati syahid, akan memberikan mati syahid bagi dia walaupun dia tidak meninggal di medan jihad fisabilillah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, man sya'alallahu syahadata. Barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, bisidqin, dengan jujur, ballagahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mati syahid bagi dia, yaitu manazilah, kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Makanya ma'asyiral muslimin, di sini para ulama menjelaskan keutamaan untuk meminta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita boleh minta yang lain, minta bangun rumah, minta mobil ABC, minta dapat ini dapat itu, tetapi jangan kita lupakan di antara yang disunahkan, dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Minta agar kita diwafatkan dalam keadaan syuhada, disebabkan keutamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, apakah kalau kita ini tidak berjihad dan tidak meninggal mati syahid, apakah itu menjadikan kita ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jawabannya tidak. Tetapi kalau kita nggak pernah berniat untuk berjihad dan nggak ada harapan untuk mati syahid, nggak pernah meminta untuk mati syahid, maka meninggalnya itu di salah satu cabang kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man mata walam yagzu walam yuhadith nafsihi bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal belum pernah berjihad, kakinya belum pernah berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau belum pernah bercita-cita untuk mati syahid atau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal di salah satu cabang kemunafikan. Jadi ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami bahwa meminta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keutamaan. Pertanyaannya, apakah yang membuat seseorang harus meminta mati syahid? Apa saja keutamaannya? Insya Allah kita jawab pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.